Halo Sobat Jokpro, balik lagi bareng gua di sini di Ngobrol bareng episode 24. Nggak kerasa Ngobar sudah 24 episode dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Ketua Jokpro 2024 Regional Kalimantan Selatan. Jauh-jauh dari Kalimantan Selatan datang ke Jakarta, datang ke studio Jokpro 2024. Dan tentunya kita akan membahas terkait dengan Nusantara sebagai ibu kota baru di Indonesia. Nah, gimana keseruan ngobrol kita hari ini? Kita langsung sapa saja. Ada Pak Muhammad Willy. Halo Pak. Halo. Tos dulu Pak. Sehat Saya Pak? lepas ya, biar suaranya jelas. Oh siap. Lepas masker dulu. Udah vaksin ya Pak? Ya? Udah vaksin. Mantap. Apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah sehat ya Pak. Jauh-jauh dari Kalimantan Selatan datang ke Jakarta. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak. Di tengah-tengah kesibukannya Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio Jokpro 2024. Nah Pak, gimana nih ceritanya bisa langsung ke sini, ke Jakarta? Ada kegiatan apa sebelumnya? Ya, kegiatan sebenarnya saya datang itu sudah saya jadwalkan agendanya. Jadi saya berangkat tanggal 4 Februari. Nah, tanggal 5-nya itu ada undangan juga kan, Jalan Sehat Nasional kami. Nah, ternyata di malam tanggal 4 itu saya dapat pemberitahuan dari Majelis Nasional dari Mbak Nia itu jam 23.04 itu acara ditunda. Baik. Sedangkan saya udah beli tiket. Jadi saya harus terbang juga kan. Nah, memang lihat saya dalam hati saya itu, saya setelah acara Jalan Sehat Nasional kami mau ke Seknas Jokpro. Karena saya belum pernah kan mengunjungi Seknas Jokpro. Nah, setelah hari Jumat saya datang, dijemput sama sahabat saya. Kemudian saya izin, saya bilang saya mau ke Seknas Jokpro. Jadi hari Jumat itu juga saya langsung ke Seknas Jokpro. Ketemu Sekjen, ketemu Mas Billy juga kan, ketemu Ketua Umum Baron Dono Wibowo, Ketua, Pak Baron ya. Iya, Terus Ketua Umum kemudian kita. hari ini juga Pak Willy nih mengikuti aksi sober ya Pak ya? Ya, sempat Mantap. tadi orasi. Iya, sempat juga tadi orasi. Nah, Nanti saya minta videonya ya. Oh, boleh. Nah, Pak, sebelum kita ngobrol jauh, kita juga pengen kenal lebih dekat dengan Pak Willy. Pak Willy ini aktivitas sehari-harinya di Kalimantan Selatan, tinggal di mana? Terus kemudian aktivitas sehari-harinya ngapain, Pak? Saya lahirnya di Kota Banjarmasin, cuma punya istri orang Kota Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, di Kalimantan Selatan juga. Kalau lewat darat itu sekitar 265 km. Kalau naik pesawat dari Bandara Internasional Samsudin Nur itu ke Bandara Bersujud Batu Licin sekitar 30 menit. Aktivitas sehari-hari ada toko komputer di rumah dan juga saya sambil ini bantu teman-teman jual beli rumah, ruko, tanah. Jadi berwirausaha entrepreneur juga. Ya. Mantap Pak. Jadi memang asli orang Banjarmasin berarti Pak ya? Aslinya kalau ibu saya dari Dayak. Ibu Dari Kabupaten Gunung Mas, Tumbang Miri. Bapaknya? Bapak saya ada keturunan Tionghoanya, tapi beliau ikut sebagai pejuang revolusi waktu itu kan. Jadi dapat piagam penghargaannya itu dari Panglima Brigjen Haji Hasan Basri. Siap. Tadi seperti di orasi tadi di mana saya sampaikan kan, bagaimana saya bilang Indonesia ini jangan sampai diadu domba kita, karena bukan main kan tetesan darah para pahlawan yang merebut dari penjajah itu. Masa kita isi dengan kita berkelahi, berantem sama saudara sendiri, sama-sama orang Indonesia. Benar. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi bagaimana kita harus tetap bersatu supaya Indonesia makmur dan perjuangan kita lah Jokowi bisa 3 periode. Mantap. Nah, Pak, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih tentang tema kita pada hari ini, tema kita kan mengenai pemindahan ibu kota ya, terutama Nusantara namanya kan. Nah, Pak, sebelum ke sana,
boleh diceritakan ke Sobat Jokpro bagaimana Bapak bisa bergabung dan mengenal Jokpro 2024 dan kenapa pengen join? Kebetulan ketua umum Jokpro ini sahabat saya. Jadi kami bersahabat sejak tahun 2002 atau 2003 gitu. Nah, jadi ya kebetulan waktu itu saya masih aktif juga, beliau masih aktif juga di salah satu parpol. Jadi kita bersahabat sama-sama. Waktu itu beliau waktu saya ikut pelatihan instruktur nasional itu beliau sudah instruktur. Jadi kami tergabung di dalam grup instruktur nasional itu bisa melatih kader se-Indonesia. Nah, jadi beliau menghubungi saya. Kita kan sering kontakkan. Mas Willy mau nggak jadi ketua Jokpro Kalimantan Selatan? Siap, dia bilang. Kan udah katanya ini Jokpro ini pasti ada Jokowinya nih, bilang kan. Saya tahu betul Mas Baron ini kan fans beratnya Jokowi juga. Jadi saya sambut. Kemudian dia mengundang saya waktu peresmian ini Seknas Jokpro. Saya tapi nggak bisa datang. Nah, acara syukurannya kan sekalian meresmikan kan. Betul. Jadi cuma dikirim kan kemarin link YouTube-nya tuh, jadi saya bisa nonton kan acaranya itu. Sebetulnya pengen banget datang, cuma kan nggak bisa waktu itu. Nah, saya bilang nanti kalau saya ke Jakarta, saya insya Allah main lah saya. Kan Mas Baron nanya terus, kapan katanya ke Jakarta. Akhirnya kesampaian ya Pak? Alhamdulillah ketemu. Kemarin ketemu kan, ngobrol. Jadi Sobat Jokpro, di sini saya Billy, sini Willy. Beda huruf depannya aja. Beda huruf depannya, tadi baru nggak. Nah Pak, kita langsung nih Pak ke tema hari ini. Tentang pemindahan ibu kota negara Indonesia. Pak Willy pastinya sudah tahu dong tentang hal tersebut. Ya, mengikuti saya. Sangat bangga ya pastinya Pak. Alhamdulillah, bangga Pak. Alhamdulillah. Nah, berdasarkan sumber yang saya baca di internet, pemindahan ibu kota ini masih menimbulkan pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang enggak. Di mana adanya pengesahan undang-undang yang menurut orang tuh kayak tergesa-gesa, buru-buru gitu kan. Nah, tanggapan Pak Willy sendiri sebagai warga Kalimantan Selatan seperti apa? Menanggapi pro dan kontra tentang pemindahan ibu kota, apakah sudah tepat ataukah ya emang terburu-buru gitu? Saya rasa nggak terburu-buru juga, karena ini kan sudah lama direncanakan. Betul. Pemindahan ibu kota ini sejak Presiden Soekarno. Kalau nggak salah itu tahun 1957. Nah, rencananya kemarin kan di Kota Palangkaraya. Jadi desainnya itu langsung dari Presiden Soekarno karena beliau insinyur arsitektur ya kalau nggak salah beliau. Jadi beliau merancang bagus sekali kan tata kotanya itu di Palangkaraya. Cuman setelah kemarin dinilai oleh tim yang menentukan ibu kota ini kan, termasuk di daerah saya juga dinilai Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, kelemahan dari Kota Palangkaraya ada, di Tanah Bumbu juga ada. Kalau di Tanah Bumbu, setahu saya itu, kalau pelabuhan laut ada sudah. Yang jauh itu bandaranya, bandara internasionalnya jauh. Dari Batu Licin ke Banjarbaru itu, kalau lewat darat sekitar 4 jam sampai 5 jam. Kalau naik pesawat lagi kan, Wing Air tuh 30 menit. Baru nyampe lagi kan. Tapi jadwalnya nggak full ya Pak ya? Nah, jadwalnya itu waktu kemarin tuh setiap hari ada. Oh, setiap hari Cuma ada. mungkin kan kesulitannya tuh mau ngepaskan jamnya itu loh kalau yang datang dari jauh kan. Jadi kalau di Kalimantan Timur ini sangat dekat Panajam Pasir Utara ini dengan kota Balikpapan. Bandara internasionalnya kan ada di Balikpapan. Kalau masalah masyarakat Kalimantan selama ini mereka bangga ibu kota dipindah ke Kalimantan Timur. Sudah disahkan ya Pak ya? Iya, dan undang-undangnya sudah disahkan. Kalau kami masyarakat Kalimantan, saya di Kalimantan Selatan pun, kebetulan saya di Kota Batu Licin ini kalau ke Panajam Pasir Utara lewat jalan biasa, ini belum ada jalan tol, itu 6 jam nyampe. Sih. Nah, seandainya dibuatkan jalan tol, lebih cepat lagi. Itu. Nah berarti kesimpulannya mungkin kalau yang menganggap ini tergesa-gesa berarti
tahu informasi sebelumnya, karena kan memang tahun 1957 sudah sempat diusulkan gitu ya. Dan baru sekarang sudah beberapa puluh tahun akhirnya disahkan oleh Pak Jokowi seperti itu kan untuk pindah. Nah itu ada alasannya. Benar. Kalimantan ini kalau dilihat di peta itu kan Kalimantan ini di tengah-tengah Indonesia. Ya. Jadi mereka yang dari Papua datang ke ibu kota itu, yang dari Aceh datang ke ibu kota, kalau di Kalimantan ini adil, Sentral. nggak terlalu jauh. Ya. Jadi kan ya memenuhi keadilan lah. Jadi di tengah-tengah Indonesia. Benar. Nah, itu sebenarnya menyambung ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Menurut Bapak, apakah pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur itu sudah tepat? Atau bahkan Bapak sendiri punya angan-angan, udah deh jangan di Kalimantan, di Sulawesi aja? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, itu Indonesia ini kan kalau dilihat di peta itu Kalimantan ini ada di tengah posisinya. Bayangkan kalau sekarang kan dari Papua ke Jakarta itu harga tiketnya berapa? Kalau saya dengar itu kan 3 juta ke atas kan. Nah itu kan tidak ada keadilan. Nanti kan kalau LA-nya sudah di Kalimantan, insya Allah kan lebih murah. Karena jarak tempuhnya kan lebih dekat. Oke, nah Pak Willy, menurut Pak Willy sendiri, untuk perkembangan ibu kota baru di Kalimantan itu butuh berapa lama Pak? Bapak kan asli orang sana nih, tahu kondisi geografisnya seperti apa, kondisi demografisnya seperti apa, masyarakatnya seperti apa. Nah, ketika kota misalkan besok nih pindah langsung Nusantara, jadi kira-kira berapa tahun butuh perkembangan untuk bisa cukup beroperasi? Kalau kebetulan tadi pagi ya saya membaca status Facebooknya Bung Fajrul Rahman, Dr. Fajrul Rahman. Beliau dulu mantan jubir Presiden Jokowi, sekarang jadi dubes di Kazakhstan dan Tajikistan. Nah beliau menginformasikan di situ tahun peringatan 17 Agustus hari kemerdekaan kita tahun 2024 itu nanti akan diadakan di ibu kota negara yang baru di Penajam Pasir Utara. Jadi kan sudah bisa kita mengambil bayangan gambaran gitu, 2024 sudah bisa di tempat itu ibu kota negara yang baru. Amin. Biar bisa merasakan langsung ya Pak, warga setempat ya. Nah Pak, di Kalimantan sendiri saat ini sudah ada perkembangan apa Pak yang Bapak rasakan di masa jabatan Pak Jokowi? Mungkin kan kalau teman-teman atau Sobat Jokpro menganggap atau yang belum pernah ke Kalimantan, Kalimantan tuh paling banyak hutan, rawa-rawa gitu. Nah, Bapak ini sebagai warga Kalimantan di sana sudah ada perkembangan apa yang cukup signifikan? Kalau selama Presiden Jokowi jadi presiden ini dari 2014 sampai sekarang, itu seperti bandara. Kami kan dulu di Kalimantan Selatan ini bandaranya cuma bandara biasa yang di Kota Banjarbaru. Nah, sekarang sudah jadi bandara internasional di Kota Banjarbaru itu, Bandara Internasional Samsudin Nur. Jembatan juga kami baru diresmikan Pak Jokowi, Jembatan Alalak. Sekarang sangat megah jembatannya, jadi kebanggaan kita juga di Kalimantan Selatan. Nah untuk Kalimantan Timur itu baru diresmikan juga oleh Pak Jokowi, jalan tol Kota Balikpapan ke Kota Samarinda. Itu kan cukup lama juga pembangunannya. Jadi proyek-proyek besar yang dibangun Pak Jokowi di Kalimantan Selatan ini cukup banyak. Masuk ada bendungan juga di Kalimantan Selatan yang baru diresmikan Pak Jokowi juga. Jadi, ada juga. Jadi memang untuk infrastruktur sendiri memang diperhatikan ya oleh Pak Jokowi ya. Iya. Dan masyarakat Kalimantan sendiri juga merasakan dengan hal tersebut. Seperti itu. Nah, Pak, apa yang Bapak harapkan dapat realisasi di ibu kota negara yang baru, tapi yang di DKI Jakarta ini belum terrealisasi? Contoh kalau misalkan LRT di Jakarta ini masih dalam pembangunan ya, Mas Obit ya? Masih dalam pembangunan nih. Nah, apakah di Kalimantan juga pengen nanti ada LRT juga? Atau pengen ada sesuatu yang di Jakarta nggak ada, tapi di Kalimantan ada gitu? Kalau saya pengennya Pak Jokowi juga membuatkan kereta cepat
Dari ibu kota negara ini kan Kalimantan Timur bisa terhubung dengan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Oke. Kalau Kalimantan Utara kan ngikut dia sudah dengan Kalimantan Timur kan dekat aja. Betul. Jarak kan pemekaran itu Kalimantan Utara dari Kalimantan Timur juga kan asalnya. Betul. Nah itu yang ingin saya sampaikan ke Pak Jokowi. Kalau bisa dibangun juga kereta cepat. Jangan hanya di Jakarta Bandung aja kan. Oke, nah Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Misalkan pemindahan ibu kota ini benar-benar disahkan, apakah Bapak akan pindah ke Kalimantan Timur atau tetap di Kalimantan Selatan? Saya baru bercanda tadi sama teman saya Andi, teman SMP, sahabat SMP itu tinggalnya di Cibubur. Sambil ngobrol janjian besok mau ketemu. Saya bilang nanti saya mau bikin rumah di ibu kota negara yang baru. Biar saya merasakan tinggal di ibu kota, saya bilang. Jadi Bapak invest dulu ya? Iya. Sebelum harganya melonjak. Sekarang udah naik harga tanah. Iya. Sekarang udah naik? Udah naik. Oke. Berarti Bapak Willy sebagai warga Kalimantan Selatan cukup bangga sudah disahkannya undang-undang untuk pemindahan ibu kota baru namanya Nusantara, dan tentunya mudah-mudahan Jokpro atau Jokowi 3 periode dapat digaungkan di Kalimantan Selatan ya Pak. Siap. Sehingga pemindahan ibu kota ini akan semakin berjalan dengan mulus tentunya itu Pak. Nah itu tadi teman-teman obrolan kita. Oh tapi satu lagi Pak, pesan dan kesan untuk Sobat Jokpro supaya Sobat Jokpro 2024 di Kalimantan bisa gabung ke Jokpro 2024 di Kalimantan gimana Pak? Ya harapan saya yang masyarakat di Kalimantan ataupun di seluruh Indonesia, marilah kita bergabung di gerakan Jokpro 2024 ini, karena dengan semakin banyaknya ikut di gerakan ini maka akan semakin cepat kita mendorong terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 mengenai masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Jadi Pak Jokowi bisa mencalonkan lagi sebagai Presiden Indonesia, karena kalau saya pikir ya, kalau nanti bukan Pak Jokowi yang jadi presiden lagi di 2024-2029, saya khawatirnya mangkrak pembangunan itu. Ibu kota negara, kereta api yang cepat dari Jakarta Bandung, dan proyek-proyek besar lainnya yang digagas oleh Pak Jokowi itu nantinya akan mangkrak, karena presiden yang baru tentu dia ingin meninggalkan sejarah juga, membangun proyek besar. Jadi proyek yang ada dimangkrakkan, dia bikin proyek baru supaya namanya jadi catatan sejarah juga. Pengennya seperti itu kan biasanya. Saya perhatikan kepala daerah juga gitu kan. Nah, jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Kita rame-rame gabung di Jokpro, mendorong untuk segera terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 45 tahun pasal 7. Mantap. Itu harapan saya. Menggaungkan ide gagasan Jokpro 2024 di seluruh provinsi di Indonesia ya Pak ya. Oke Mbak, sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada siang hari ini, kita yel-yel dulu Pak. Ya, siap. Biar semangat. Jokpro Persatuan Indonesia, Jokowi yes, polarisasi nol. 1, 2, 3. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokowi yes, polarisasi no. Oke Pak, kita boleh minum dulu Pak. Pakai gelas Jokpro. Tos loh. Ya, biar gaul. Ya, itu tadi Sobat Jokpro, obrolan menarik saya dengan Pak Muhammad Willy, Ketua Jokpro 2024 Regional Kalimantan Selatan. Thank you Pak sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan berjumpa lagi. Ini pulang ke Kalimantan kapan Pak? Hari Rabu. Hari Rabu ya Pak, mudah-mudahan diberikan keselamatan ya Pak. Amin. Dan dapat melanjutkan tugas Jokpro 2024 di Kalimantan Selatan. Dan jangan lupa Sobat Jokpro untuk like, subscribe channel YouTube kita, dan jangan lupa juga Gratis. Gratis. Oke. Sampai jumpa. Bye.